Video kali ini bukan tentang siapa yang earning-nya lebih besar, siapa kontributor terbaik dan terkaya di sini. Tapi lebih ke arah kenapa di situasi Indonesia yang serba carut-marut, korupsi di mana-mana, mencari penghasilan susah, tidak semua usaha bisa dilakukan. Tapi saya berharap bahwa video kali ini bisa membuka mata teman-teman semua tentang kenapa setiap kita, baik saya maupun teman-teman, harus punya kemandirian secara finansial. Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja, teman-teman semua. Ngomong-ngomong, nama saya Bima Aditya. Mungkin ini pertama kalinya teman-teman masuk ke channel YouTube saya, atau teman-teman mungkin sudah sekian kalinya nontonin saya ngecepres di dunia fotografi seperti ini. Yang pertama, saya mau ngucapin turut bela sungkawa untuk teman-teman ojek online, keluarga, relasi, saudara, teman, dan lain sebagainya yang tentu teman-teman tahu bahwa sedang beredar tadi malam berita tentang ada satu kecelakaan yang urusannya cukup pelik ya. Saya juga nggak mengira kenapa situasi Indonesia bisa separah ini, orang kok bisa sampai ditabrak ini. Ya sebagai saya orang Jogja gitu ya, saya sampai nggak ngerti ya, ini kok bisa kayak begini gitu ya. Kami ini tinggal di ya kota kecil Jogja ya, walaupun sekarang udah lebih modern ya, cuman pada dasarnya literally saya ya orang kampung lah, orang biasa. Jadi saat ini saya ada di villa saya. Jadi villa ini semacam apa ya, tabungan saya selama 16 tahun. Saya motret dunia wedding fotografi, kemudian saya malang melintang di Indonesia, di luar negeri segala macam. Intinya saya menginvestasikan waktu dan energi saya untuk bisa membuat sebuah operating system. Jadi villa ini secara properti bukan punya saya, tapi operating systemnya 100% punya saya. Dan karena ini rumah eyang sendiri, saya selalu bisnis villa di rumah-rumah keluarga. Rumah keluarga yang direnov dalam tanda kutip ya, cukup serius, jadi habis-habisan. Ada yang dirubuhin segala macam, sehingga uang fotografi saya itu saya investasikan ke operating system. Sekarang kita kembali ke topik pertama tadi saya sebelum ya pertama kali saya ngomong tadi ya, tentang kenapa sih kita harus punya satu kemandirian secara finansial. Tidak peduli siapapun kita. Saya fotografer, teman-teman guru. Saya fotografer, teman-teman pegawai kantoran. Saya fotografer, teman-teman seorang atlet, dokter, supir ojek online dan sebagainya. Ngomong-ngomong, 80% subscriber saya justru bukan fotografer. 80% mereka adalah non-fotografer, tapi mereka adalah fotografi antusias atau hobiis gitu ya. Sebenarnya kita ini kan bekerja, saya memotret, saya bikin konten, saya nulis ebook dan sebagainya, ini kan, ataupun teman-teman yang jadi supir Gojek online, kuli bangunan, apapun itu ya. Sebenarnya kita bekerja itu kan cuman untuk mencari uang. Tapi ketika uang kita dapat nih, terus negara meminta kita untuk membayar pajak. Sampai akhirnya kita tahu bahwa pajak yang kita bayarkan dari keringat kita itu disalahgunakan. Ada anggota eksekutif yang korupsi, legislatif yang korupsi. Saya sebenarnya juga sedih karena pada waktu COVID dulu, saya itu membayar pajak itu buat saya cukup besar ya. Bisa 5 sampai 7 juta mungkin per bulan dari bisnis saya. Dikumpulin setahun itu harganya bisa dapat mobil bekas lah. Cuman kenapa saya sampai sakit hati juga gitu ya kepada situasi saat ini, karena ketika COVID saya nggak dapat apapun gitu. Saya nggak dapat makanan, saya nggak dapat vitamin, saya nggak dapat imun booster, saya nggak dapat. Saya harus cari sendiri. Sampai barista saya itu, ini kalau dalam bahasa Jawa ya, barista saya kena COVID. Saya bilang ini, kowe gelem tak kei tak swab ke, regane 200.000, utawa kowe tak tukokno bakso sedina ping 3 atau bakso mie ayam bakso gitu. Artinya kamu sakit, ada indikasi kena COVID, kamu mau tak swab ke puskesmas,
harganya 200.000 pada waktu itu, atau kamu sehari mau tak dropin mie ayam bakso dan bakso. Barista saya memilih ini. Karena sebenarnya bisnis itu kan mencari uang itu kan ya kita bersusah payah ya. Saya jualan foto juga belum tentu ada yang laku. Teman-teman jualan nasi goreng juga belum tentu hari ini laku. Teman-teman jadi orang kerja kantoran juga belum tentu teman-teman selamat dari PHK. Atau misalnya jangan-jangan teman-teman didepak sama teman-teman masuk ke jajaran petinggi, teman-teman ngemper aja di jabatan yang nggak pernah naik selama puluhan tahun. Tapi intinya gini, ada banyak sekali cara mencari uang secara mandiri. Yang bisa teman-teman lirik, yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman coba agar kita tuh mandiri secara finansial. Misal, ini yang circle yang saya lakukan ya. Saya dari seorang fotografer, saya diundang seminar, ngajar, saya dapat uang. Saya dari seorang fotografer, kalau masalah saya mau dapat uang mungkin nggak usah diomongin, itu jelas profesi saya. Ini side job di luar itu. Saya menulis e-book, e-booknya dibeli, saya dapat uang. Saya ngomong di YouTube, saya dapat AdSense, saya dapat uang. Saya dapat endorsement ada yang dapat barangnya saya jual bisa, atau dapat endorsement tukarnya pakai uang juga bisa. Intinya ada banyak sekali cara untuk menjadi mandiri secara finansial. Teman-teman mau beli saham, dapat dividen, dapat capital gain, teman-teman mau trading, scalping, apapun itu. Bahkan teman-teman mau jadi pengepul kardus bekas yang dijual kiloan, itu juga dapat uang. Tapi kan dunia ini sekarang bergerak dengan dua sistem. Satu adalah internet, yang kedua adalah artificial intelligence. Maka, kenapa walaupun kemarin saya cuma jualan tangan, ada bawa obat, saya laku 10 sen. 10 sen itu cuma 1.700 perak. Saya kemarin jualan footage dapat $1. Saya minum kopi americano, saya rekam portrait HD cuma 5-6 detik dapat $1. $1 itu cuma 16-17 ribu. Tapi intinya, kalau saya bisa ajarkan ini ke semakin banyak orang, ini sama kayak saya jualan nasi goreng, teman-teman jualan nasi goreng, belum tentu saya yang paling laris. Bisa jadi karena teman-teman dapat inspirasi dari saya, teman-teman yang paling laris. Tujuannya gini, saya tidak pernah merasa teman-teman akan menjadi kompetitor. Saya tidak pernah merasa bahwa uang ini akan habis. Karena saya tahu bahwa sistem bumi ini uangnya banyak sekali. Dan Gusti Allah itu maha kaya. Saya menikmati 1% keuntungan dunia ini aja, mungkin saya sudah nggak ngerti saya mau ngapain lagi. Gitu. Jadi intinya tuh kita tuh hanya butuh makan, minum, sandang, pangan, papan, sama entertaining mungkin. Tapi ketika kita sekarang punya satu kemandirian finansial, teman-teman mau punya handphone, teman-teman mau trade, teman-teman punya handphone, teman-teman bikin footage. Alangkah nikmatnya, atau apapun pekerjaannya ya, tapi yang penting mandiri secara finansial, nggak usah minta pemerintah, nggak usah minta sama kantor, nggak usah minta sama siapapun gitu ya. Artinya teman-teman tidak perlu tergantung, itu nikmat sekali. Dan ketika kita punya kemandirian secara finansial, satu hal yang saya bisa garis bawahi di vlog pertama ini, kita tidak perlu tergantung dengan siapapun. Saya pernah bilang ya, jujur-jujuran sama barista saya, bahwa kamu bekerja di kafe saya, ini kan karena kita satu frekuensi, saya butuh tim, kamu butuh pekerjaan. Tapi intinya gini, saya berbisnis, saya juga karena nggak punya pilihan. Teman-teman, kalian kerja sama saya, karena kalian juga nggak punya pilihan. Tapi betapa indahnya kalau kita bisa punya pilihan. Orang bebas adalah orang yang paling nikmat hidupnya menurut saya. Makanya saya sekarang nggak punya hutang perbankan, saya nggak punya hutang personal. Menurut saya itu adalah freedom, menurut saya itu adalah bebas sesungguhnya. Jadi, sebenarnya apapun, teman-teman boleh mengambil hikmah dari channel YouTube saya. Jualan foto, jualan footage, teman-teman bisa nonton gratisan lewat YouTube, cuma modal kuota. Teman-teman bisa gabung di kelas Phototube, bayarnya cuma Rp50.000, kurikulumnya 1 tahun. Atau teman-teman bisa membaca e-book saya. Ada fotografi, ada jualan foto di Shutterstock, ada Shutterstock. Banyak. Bahkan ada yang download sejarah saya bikin bisnis perhotelan gitu. Airbnb be a host. Ada yang baca juga home coffee shop. Saya punya, tahu kalau teman-teman ke Jogja, mampir ke 10 Coffee, itu coffee shop saya. Intinya adalah, kalau kita bisa mandiri secara finansial, itu senikmat-nikmatnya orang. Teman-teman nggak perlu harus susah payah berjibaku dengan kemacetan jalanan,
teman-teman nggak perlu harus mungkin ada kecelakaan di jalan, teman-teman nggak perlu harus meninggalkan anak istri. Ngomong-ngomong, saya menemukan metode ini dan saya memilih ini menjadi metode satu-satunya untuk hidup saya karena saya keluarganya udah rusak dari zaman kecil. Jadi papa mama saya cerai ketika saya umur 4 tahun. Kemudian ketika saya umur 26 ya, mama meninggal di Juni, papa Desember. Saya hanya mau melakukan pekerjaan yang saya bisa stay close sama istri sama anak-anak. Bukan berarti saya males. Bisnis kayak saya ini juga nggak 100% gampang. Cuman saya akan temukan caranya. Demi Allah saya akan temukan caranya. Saya akan punya uang yang sangat banyak. Tapi saya pengen stay close sama mereka. Karena mereka nggak bisa digantiin dengan apapun. Saya nggak mau buang waktu dengan kemacetan. Saya nggak mau buang waktu dengan sebuah jabatan. Ini nggak bisa ditukar. Karena jauh sebelum YouTube ini ada, keluarga saya sudah rusak. Papa mama saya sudah cerai. Saya anak satu-satunya. Saya ditaruh di Jogja, saya kadang ke Jakarta, segala macam hanya untuk menyelamatkan diri. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sebuah fenomena saat ini ya, ada internet, ada artificial intelligence, itu kita bisa manfaatkan. Teman-teman mau jualan foto kayak saya bisa. Teman-teman mau jualan desain bisa. Teman-teman mau jualan musik bisa. Mau jualan background, mau jualan presentasi PowerPoint, semuanya bisa. Jadi please, stop scroll untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan gunakan energi, kuota, rejeki, waktu teman-teman untuk bisa scroll hal-hal yang positif. Walaupun itu sesederhana tutorial membuat nasi goreng, tutorial membuat es teh manis yang nikmat kekinian, itu jauh lebih produktif daripada teman-teman scroll-scroll hal-hal yang negatif. Goals-nya sekarang apa? Goals saya tentu dapat uang. Goals teman-teman nonton vlog ini apa? Dapat insight. Tapi please, kalau teman-teman membutuhkan satu tutorial apapun, memotret, kemarin barusan jualan foto background, jualan foto batu alam, jualan foto pasang ngasem editorial. Kalau teman-teman butuh info apapun, tutorial memotret apapun, motret bunga, motret bantal, motret sofa, please tinggalin komentar di bawah sehingga saya punya ide untuk bisa bikin konten untuk teman-teman semua. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa ini akan 100% bekerja. It works buat teman-teman semua. Tapi at least kita bisa melakukan sebuah upaya tambahan biar kita nggak tergantung sama pemerintah. Saya udah rasanya kayak putus asa rasanya. Mau bergantung sama pemerintah, mau buat apa, saya putus asa. Saya bayar pajak, saya akan tetap bayar pajak. Tapi mungkin harus saya atur angkanya. Karena berapapun yang saya bayar, saya nggak bisa dapat feedback apapun. Saya akan tetap membayar pajak sebatas yang saya mampu secara perhitungan bisnis. Saya mengakui itu sebagai tanggung jawab saya. Masalah uang saya dicolong, saat ini saya cuma bisa bilang bahwa lakum dinukum waliyadin. Jadi kayak agamaku, agamamu. Aku melakukan apa yang aku pikir itu menjadi sebuah kewajiban. Aku serahkan, saya sudah nggak peduli. Itu mau dicolong, mau dibakar, mau diambil, saya sudah nggak peduli. Karena sebenarnya kita kan mau hari ini masih hidup atau enggak, saya nggak tahu. Saya besok mati atau hidup, saya juga nggak tahu. Begitu juga teman-teman. Jadi saya berharap, silakan tinggalin komentar. Teman-teman butuh tutorial apapun, memotret apapun, selama yang saya bisa bantu, selama yang saya masih bisa ajarkan sesuai dengan konsentrasi ilmu saya selama 16 tahun, insya Allah saya akan support teman-teman. Tentu, itu ada feedbacknya buat saya, karena saya butuh konten, saya pasti dapat AdSense. Kurang lebih begitu, jadi kayak win-win solution aja. Cuman intinya gini, mari kita jadi mandiri secara finansial. Nggak usah berharap sama para penguasa-penguasa itu. Kita temukan sendiri kekayaan kita, hidup sederhana, berinvestasi di tempat-tempat yang kita ketahui dan jelas aman, dan sesegera mungkin kembali ke keluarga. Sesegera mungkin menemani keluarga, istri, dan anak-anak di rumah. Karena ini jauh lebih bermanfaat ketimbang bagi saya pribadi ya. Saya bahkan lebih bermanfaat ngajarin anak saya
ngerjain PR, ngobrol ngalor ngidul sama istri saya, ketimbang saya harus bekerja untuk sesuatu hal yang menurut bahasa Jawa itu namanya muspro. Muspro itu kayak sia-sia. Sia-sia itu saya harus mengorbankan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak bisa digantikan gitu. Saya nggak bisa menggantikan waktu saya sama istri sama anak-anak saya. Dan berita bagusnya saat ini kita semua memiliki internet dan artificial intelligence. Gunakan dua hal itu. Saya yakin kita semua bisa menciptakan kemandirian kita secara finansial. Matur nuwun, teman-teman sudah dengerin saya sampai akhir. Silahkan subscribe channel YouTube saya. Ada banyak sekali video. Saya punya lebih dari 2000 video tutorial memotret hospitality dan lain sebagainya. 80% memotret. Ada yang di Malaysia, ada yang di Jeju. Kemarin saya sempat ke Singapura juga, teman-teman bisa nonton. Jadi tidak hanya di Indonesia, teman-teman bisa ikut kayak jalan-jalan secara virtual. Saya juga di Bali, saya di Malang, segala macam. Subscribe dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Matur nuwun, sampai ketemu di vlog berikutnya.